Ini aku mau pakai satu kartu. Iya. Mau Oke, dibantu Mbak? boleh. Ada apakah yang ada di Oh, sini? jadi ini kartu apa dulu nih Mbak namanya? Ini lebih tepatnya kayak kartu jemat gitu loh, Oh, jemat gitu Jadi kan. untuk mengetahui di sini tuh Ini ada sosok apa? gitu. Mm-mm. Pengaruh, apa itu Mbak pengaruh? Dia ini ada sosok wanita. Ini di sini ada sosok wanita yang mungkin dia itu masih menyimpan dendam, Oh. masih menyimpan rasa Masih kayak gantung ya? masih gantung gitu. Iya, jahat iya. Iya. Nanti semuanya akan ada timbal baliknya. Percaya itu. Dan doa itu akan mengantarkan kamu ke tempat yang lebih bahagia, tidak sakit lagi. Ya. Nanti kita bantu doa biar kamu bisa tidak sakit lagi. Ya. Biar hilang rasa itu. Ya. Banyak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nena sedang berjalan ke Kastil Batavia yang dimana tepatnya lokasinya di Jakarta. Dan kebetulan banget nih, ini kita sedang akan membahas di mana perjalanan bisa menjadi sebuah kota, yaitu adalah Jakarta. Bagaimana keseruannya? Kita akan menelusuri kota Jakarta dan aku pun juga tidak sendiri kali ini dan tetap lagi bersama, kita panggil siapakah dia? Mbak Intan. Halo. Halo. Nampak tilas lagi kita ya. Iya. Jadi sekarang udah tepat di depan Kastil Batavia. Batavia. Iya. Mau ngapain dulu kita nih Mbak? Pertama kita pasti akan lusur, terus kita pasti akan mengetahui sejarahnya apa aja yang ada di sini. Terus lalu kita kembali ke belakang. Oke, Gitu. iya. Dan kebetulan nih untuk episode kali ini dan mungkin jika alam juga merestui dan tempat-tempat juga lain yang merestui juga, aku akan membawa 2 kartu yang dimana di sini isinya rata-rata apa aja sama rasa mereka itu bagaimana. Jadi aku menggunakan 2 kartu, yaitu pertama adalah tarot, yang kedua untuk kartu-kartu seperti ini. Jadi mengetahui apa sih yang ada di sini. Oh, gitu. berarti wujud-wujudnya apa aja, terus rasa dari mereka apa aja gitu. Nah, ngomong-ngomong Mbak Nana udah pernah ke sini belum sebelumnya? Sebelumnya aku belum tahu kalau di sini tuh ada ternyata ada Kastil Batavia. Ada Kastil Batavia. Karena kan yang selama ini apalagi yang sering kita dengar mungkin gelanggang yang VOC, lalu Kota Tua, apalagi Kota Tua itu kan lebih ini banget ya, lebih di berita lebih banyak, lebih terkenal gitu. Cuman kalau ini yang aku baca juga menurut berita-berita yang aku baca bahwa sempat dihentikan untuk mereka apa ya, untuk kunjungan terus mereka meneliti juga. Dan juga ada beberapa bangunan juga yang sudah tidak dilanjutkan lagi karena ada pembangunan jalan tol gitu. Jadi terlihat seperti terbengkalai gitu. Padahal nilai sejarahnya sebenarnya awal mulanya mungkin titiknya di sini gitu. Karena di sana kan laut, jadi perdagangan mereka keluar masuk iya di sini gitu. Karena di tempat ini kita sama aja jalan-jalan mengingat kembali di abad 16 ya kan. Sebelum masuk ke yang lain mungkin aku sedikit cerita ke Mbak Nana. Di abad 16 itu awal mulanya Jayakarta, sebutan dari Jakarta ya, itu diambil alih oleh VOC dan diganti nama Batavia. Nah, tepat di mana kita berada ini itu sebutannya Old Batavia. Batavia, Kota Tua kan? Kota Tua. Nah, iya itu
abad 16 itu masih jaya-jayanya Belanda, Mbak. Jadi mereka berhasil merebut kan, terus habis itu mereka membangun di titik ini untuk pusat pemerintahan yang ada di Kota Tua yang Museum Fathahillah itu. Dan ini juga salah satu bentuk dari yang mereka bangun buat transaksi perdagangan. Oke. Transaksi perdagangan tertua di Nusantara. Wow, jadi mereka mampirnya singgahnya di sini. Dan juga menurut literatur yang aku baca juga nih Mbak Intan, bahwa dulu kan tadi Mbak Intan bilang Jayakarta, tapi ada satu artikel yang aku baca bahwa sebelum Jayakarta namanya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Lalu masih ada hubungan karena dulu itu bahwa kota Jayakarta ini dikuasai oleh Kesultanan Demak. Banten. Oh, Banten. Banten gitu. Maaf, di Banten gitu. Jadi masih ada hubungannya sama Banten sampai akhirnya VOC masuk ke Jakarta. Iya, mengambil alih gitu. Lalu diganti namanya dengan Batavia itu tadi. Iya. Nah, kalau dari depan ini masih ini ya Mbak, masih kelihatan itu bangunannya. Ada bekas-bekas pintu gitu, tapi yang disayangkan ini cuman tersisanya ya segini. Kayak Mbak Nana tadi bilang, karena tadinya kan bentengnya kan mengelilingi Batavia, cuman yang tersisa ini. Dan itu di sebelah itu dulunya gudang makanan Mbak, yang biasanya ada rempah-rempah, kopi, teh yang biasanya mereka dagangkan, jual beli gitu, dikumpulin di sini dulu. Makanya kan di tanah ini kan berasa nggak mana, nah ini apa kayak ada hilir mudik, kayak aktivitas jual beli, terus bawa ini loh Mbak, apa gerobak kayu itu kan, itu dia bawa sesuatu terus kesana kemari gitu. Iya. Karena kan memang secara tempat dekat dengan sungai, dekat dengan laut gitu. Dan memang sebenarnya kalau peninggalan VOC, peninggalan Belanda atau sebuah benteng itu di setiap daerah bentengnya itu besar-besar. Iya. Itu yang pernah aku temuin gitu kan. Cuman itu yang ini memang kayak ya udah seluas ini aja gitu. Tapi ini tebel loh Mbak. Kan karakternya kan pasti khasnya itu tebal dan juga tebal dan tinggi. Plafonnya tinggi-tinggi karena untuk sirkulasi udara mereka. Iya, gitu. itu sih ke atas kayaknya dulu memang lebih ke atas lagi karena kan benteng itu fungsinya untuk pertahanan dan mereka. Memang aslinya ada 4 bastion Mbak, hanya tersisa 1 yang baru ditemukan, dan gudangnya pun dulu juga nggak cuma 1 ini Mbak, ada banyak, ada 4 gudang yang mereka memang untuk mengumpulkan bahan-bahan pokok itu. Gitu. Berarti di sana itu bisa dibilang juga pelabuhan ya? Iya. Oh pantas agak kesana lagi kan pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, iya. Ya, jadi kayak ada kapal-kapal perahu gitu yang bawa sesuatu dari Hindia buat masuk ke Batavia. Iya, dulu pemerintahannya juga namanya Hindia Belanda. Iya. Gitu. Kita mau mengelilingi atau mau stay di sini atau mau bagaimana? Pindah? Boleh, kita pindah aja kali ya. Kita pindah ke sana. Kayak ada yang manggil. Oke. Ininya kan juga tuh tebel-tebel banget dindingnya Mbak. Dan ininya tuh bukan rayap ya, tapi kayak emang alam. Iya. Nah ini nih, ininya besi loh, besi jangkar. Dari abad ke-16 masih bertahan ya sampai sekarang. Oke. Ini jadi karena udah terlalu mungkin udah nggak dirawat lagi, sudah mungkin bisa dibilang terbengkalai, jadinya sudah ditumbuhin oleh pepohonan besar. Dan itulah yang sebenarnya ada sesuatu yang menggelitik hati aku gitu loh, bahwa sejarah-sejarah di Indonesia gitu kan, apalagi bangunan-bangunan bersejarah Indonesia, rasanya tuh gemes banget, pengen apa ya, agar anak-anak sekarang bahwa
sebenarnya pejuang-pejuang kita itu sebenarnya punya loh cerita-cerita di balik itu semua gitu. Setidaknya mereka bukan hanya meninggalkan nama, tetapi mereka meninggalkan ada sebuah cerita sejarah dan kenangan di situ. Gitu. Dan ini aku mau pakai satu kartu. Iya. Mau Oke, dibantu Mbak? boleh. Ada apakah yang ada di sini? Oh, jadi ini kartu apa dulu nih Mbak namanya? Ini lebih tepatnya kayak kartu jemat gitu loh, jemat gitu Jadi kan. untuk mengetahui di sini tuh Ini ada sosok apa? Mm-mm. Oke, Aku ambil Mbak. boleh. Pengaruh, apa itu Mbak pengaruh? Dia ini ada sosok wanita. Ini di sini ada sosok wanita yang mungkin dia itu masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa Masih kayak gantung ya? masih gantung gitu. Ngambilnya kok kayak Diarahin terus gitu. arahin terus Kita gitu. dari datang diarahin. Nah, pakai kartu ini kan pastinya penonton Book of Nena mungkin penasaran, nggak cuma asal main kartu. Nggak asal Kan? main Pasti kartu. kan kita menyelaraskan dan energi. Jadi apa aja sih yang ada di sini gitu. Jadi nggak asal main kocok gitu Ya, kan, enggak. asal ambil, enggak. ambil karena harus selaras nih sama yang ada di kartu. Dan gitu. itu biasanya sekali atau mungkin atau kartu ini hanya notice ke satu sosok yang paling aktif nih gitu, ada atau satu bisa lebih? sosok yang paling aktif. Oh, Biasanya nih yang ada di sekeliling kita Mm-mm. dan dia lebih pengen diceritakan Oh iya, gitu. pantes nyambung ya. Kayaknya Dan- memang udah diarahkan. Oke, mungkin nanti untuk kartunya yang rasanya bagaimana, mungkin nanti setelah mereka berkomunikasi, karena kenapa setelah itu kita mencocokkan Oh, iya. rasanya seperti apa gitu kan. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Oke. Gitu. Ya. Kayaknya di sini cuman ada jendela ini doang ya Mbak Intan. Yang tersisa ini karena kan ada beberapa jendela dan kemungkinan yang paling mungkin kalau ketarik masuk ya ini Ini Mbak. gitu. Karena tadi aku sempat lihat kebetulan bajunya hampir Hampir Sama. sama Mbak Nana. Iya. jangan bilang mukanya sama juga. Beda. Oke. Jadi Pak Nana pengen masuk ke dalam Boleh, atau aku dari luar? Mungkin agak ke sini gitu kan. Mm-mm, Atau kalau belum lihat sih aku kesananya ke dalam Pada gitu. ke dalam. Oke, kita mungkin dia ingin dikunjungi rumahnya atau Iya. gimana? Boleh. Boleh. Jadi Udah di sini. Mbak Nana ketarik ke sini nih. Jadi yang tadi di kartu tadi itu memang udah aku kocok dan Mbak Intan yang ngambil ya. Iya. Nggak ada yang Nggak ada di memanipulasikan. setting-setting Setting-setting segala, nggak ada. tapi kita memang menyatukan energi di situ. Jadi ada sosok perempuan dan dia dikatakan adalah noni gitu, iya. noni Belanda. Cuman dia itu berusaha ingin komunikasi sama kita. Pernah terjadi apa di sini? Karena kalau yang aku rasakan, karena bahwa di sini ada begitu masa lalu yang kelam menurut Iya. aku. Jadi ada perebutan kekuasaan juga dan dari zaman Belanda mau ke Inggris itu aku merasakan di situ ada kayak perebutan gitu karena Belanda tidak mau menyerahkan benteng ini kepada
Inggris gitu, karena Belanda sudah lama berada di daerah Jadi ada ini. konflik di situ. Ada konflik. Nah, kalau Mbak Intan sendiri, yang Mbak Intan rasakan apa? Begitu masuk ke sini tuh memang kenceng Mbak dari arah sana. Ini sampai kita berdiri di sini aja tuh belakangnya tuh kayak narik terus gitu. Mungkin kita belum kulik nih di belakang itu ada apa, mau ada siapa yang berkomunikasi dan pernah ada kejadian apa di sini. Cuman memang dari kita coba buat ngelihat ke jendela tadi yang kita masuk itu kan memang ada satu sosok perempuan noni Belanda yang pakaiannya mirip dengan Mbak Nana. Itu gimana bisa jadi satu tuh ya? Jadi sama mirip dan dia lari ke arah sini. Pertama nengok gitu, terus habis itu lari ke arah sini dan rasa-rasanya memang dia ini narik gitu. Kayaknya dari belum abad 17 Mbak, 16 karena 16. bajunya memang terlihat vintage ya, dan Iya. kalau ini Putih kan sih, masih Mbak. putih gitu, cuman putihnya tapi putih tulang. tapi ini agak gelembung Iya, dianya. Terus putih tulang gitu. Lebih tua Lebih tua. putihnya. Abad 16-an, dia ada di abad 16-an dan memang kayak dia memang Belanda, dia mau berbagi cerita. dengan kita gitu. Tapi memang perempuan ini juga yang aku lihat dia sudah berbaur dengan pribumi Iya. gitu. Jadi ada sisi dia yang sisi baiknya, ada sisi yang dendamnya dia ada gitu. Gitu. Jadi kira-kira kita mau bagaimana nih Mbak Intan? Karena yang aku lihat di belakang sana itu kalau kita bisa lihat di belakang sana itu posisinya adalah bak, atau bisa kita bilang tempat, kalau aku ngerasa ini itu adalah kayak bekas buat nyuci bareng-bareng baju atau apa, bukan kamar mandi ya, karena itu cuman bak aja gitu. Kayak yang buat nyimpen bahan makanan itu di sebelah sana. Karena ada bilik-biliknya. Ternyata ada pas berapa tadi aku sekat. jalan itu tadi ada kayak nomor ruangan gitu loh. Oh, Gitu. Jadi masih ada tulisan situ ada 3, ada berapa gitu. Iya benar. Oh pantas, karena untuk penyimpanan bahan makanan itu lebih ke sana gitu. Dan ganti bilik itu kayak yang bagian kayak ada kayak kantor gitu Mbak. Jadi kayak yang Pusat di sini buat administrasinya. administrasi, karena ada aktivitas orang-orang di sini, ada satu titik meja itu yang sebelum ini itu ada meja, terus aktivitas perkantoran kayak izin-izin gitu. Sini aja. Dengan siapa? Kamu yang tadi ya? Bisa bicara? Dari tadi nengok-nengok ya? Mau cerita? Mau nunjukin tempatmu? Ya? Kita tahu kamu ada di sini. Bisa bahasa Indonesia kan? Bisa? Iya. Mau bercerita apa dengan kita? Di sini. Di sini? Di sini. Di sini tempat kamu dulu, ya. Di sini tempat kamu terakhir. Ya, di belakang ya. Di belakang tempat kamu terakhir. Nanti kita bantu doa. Kamu pengen menyampaikan apa? Sedih? Nggak terima? Ada pesan yang mau disampaikan? Harus ikhlas. Apapun yang terjadi memang harus begitu. Nanti kita bantu doa buat kamu ya. Mau nunjukin tempatnya? Di situ. Di sini. Allahu Akbar. Di sini. Oh iya. 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 Iya, cukup di sini ya. Iya tahu. Iya. Di sini. Iya. Iya, udah. Iya, di sini. Nanti dibantu ya.
nanti dibantu ya. Iya, iya, nanti dibantu ya. Nanti dibantu doa ya, ya. Nanti dibantu doa ya. Iya di sini. Iya, 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 saya tahu. Udah ya. Nanti dibantu doa ya. Iya. Udah ya. Iya. Nanti dibantu doa. Di sini tempatnya, saya tahu. Nanti dibantu doa ya. Iya, jahat ya. Iya. Nanti semuanya akan ada timbal baliknya. Percaya itu. Dan doa itu akan mengantarkan kamu ke tempat yang lebih bahagia, tidak sakit lagi. Ya. Nanti kita bantu doa biar kamu bisa tidak sakit lagi. Ya. Biar hilang rasa itu. Ya. Banyak ya. Iya. Ya, sudah ya? Sudah. Nanti kita bantu doa. Ya? Sudah ya? Where is my husband? Ya. Where is my husband? Suami kamu sudah di tempat yang lebih bahagia. Dia menunggu di sana. Dia menunggu kamu di sana. Suami ada di sana. Samperin ya suaminya ya. Sudah di tempat yang seharusnya. Dia menunggu kamu di sana, ya. Sudah ya? Datang ke suami kamu. Dia menunggu di sana. Ya kotor dah. Oke, mau minum? Gak usah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau minum dulu gak apa-apa. Tarik nafas dulu. Mau minum? Gak apa-apa, udah. Gak apa-apa, minum dulu aja ya. Biar tenang dulu. Gitu tuh, takut nggak sponsor. Jadi gitu. Mbak Nana nyaman di titik ini atau mau geser? Nyaman sih udah. Gak apa. Jadi di titik ini itu dia dieksekusi. Jadi dia itu, jadi kenapa dia lari ke sini? Karena dia tuh diseret gitu, Diseret, iya. diseret. Diseret dari arah sana. Dan Diseret ke sini. posisinya ini sudah setengah kebuka. Jadi Iya. kayak nggak pakai baju. Jadi seperti orang melakukan hubungan badan secara paksa. Dan dia mencari suaminya. Karena yang aku dapat suaminya itu bekerja di Yang bagian sana. Yang bagian bahan makanan. Tapi mereka kayak udah terpisah secara paksa gitu sebelum ada di sini gitu. Dan di sini tadi itu dia ngasih gambaran kayak yang nggak cuman dilecehkan aja, tapi seperti ditombak, dipukul. Jadi kayak sudah dipakai tetapi malah diperlakukan yang tidak baik gitu. Kayak dia tuh masih ada di sini kayak yang nyari-nyari suaminya. Karena aku dipisahkan dari suamiku dan aku sekarang pun nggak bisa ketemu dengan suamiku gitu. Iya, jadi dia sebenarnya perempuan ini tadi aku dapat namanya gitu. Dia mengatakan bahwa nama dia itu adalah Margaret. Itu yang dia sampaikan ke aku, bahwa nama dia adalah Margaret gitu. Jadi kisahnya dia bahwa dia itu, ini aku malah mendapatkan gambaran tentang dia ya ke belakangnya, bahwa dia itu mencintai seorang pribumi
gitu. Karena kan memang tidak boleh di zaman kolonial tidak boleh silang budaya. Walaupun sebenarnya dengan dikatakannya noni itu adalah dia itu hasil dari persilangan orang tuanya juga, gitu. Jadi untuk kita yang ada di sini dan juga teman-teman dari Book of Nena yang menonton, kita bantu doa. Kita mulai baca Al-Fatihah dan menurut kepercayaan masing-masing. Oke, selesai. Ya, senantiasa Margaret bisa tenang dan bisa memaafkan apa yang terjadi selama dalam hidupnya. Semoga dia bisa memaafkan, bisa melepaskan, dan bisa untuk segera menemukan jalan titik terangnya. Amin. Amin. Gitu. Jadi memang balik lagi ke sejarah bahwa tempat ini sesuai apa yang tadi kita bahas, bahwa tempat ini adalah sesuatu di mana untuk pertahanan para VOC atau pas ketika Belanda juga ada gitu kan. Dan untuk keluar masuk dan untuk itu bahwa VOC datang ke Indonesia dan Jakarta adalah tempat pertama kali mereka singgah, karena yang di belakang sana juga ada pelabuhan dan dari dulu juga aktif, namanya Pelabuhan Sunda Kelapa, tempat bersandarnya kapal-kapal gitu. Jadi mereka datang ke sini bahwa untuk mencari rempah-rempah gitu. Jadi maka dibangunlah ini untuk persediaan makanan mereka. Iya, penyimpanan makanan mereka, persediaan bahan baku mereka, semuanya disimpan di sini. Dan kalau kita menelusur ke sana, berarti ada tempat kantor dan yang lainnya, gitu guys. Nah, sekarang saya ingin mencocokkan nih Mbak Intan, apa kartu yang tadi, dari rasanya dia. Tadi kan baru sosoknya, gitu. Yang ini aja. Oke. Memang tempatnya ini ya. Ini apa? Energi negatifnya itu kenceng di belakang kita ini, karena tadi aku dapat sering justru zaman sekarang orang-orang datang ke sini untuk meminta. Dan satu lagi nih Mbak Intan, karena tempatnya kan tertutup nih. Nah, buat kalian sahabat Book of Nena dan juga sahabat jurnal Intan Indigo, bahwa tempat kayak gini juga jangan dipakai untuk kalian berbuat yang tidak dalam arti kata kalian punya sesuatu atau mungkin kalian punya pasangan atau apapun yang belum resmi, jangan dibawa ke tempat seperti ini, karena akan mempengaruhi energi makin tidak baik. Oke, berarti saya ambil satu kartu untuk membacakan rasa dia apa. Oke. Aku lagi ambil nih Mbak. Nanti kalau aku yang ambil bilang settingan Mbak. Six of Cups. Oke. Yang keluar adalah Six of Cups, yang dimana kalau cups itu menunjukkan rasa. Jadi untuk perempuan yang tadi sebenarnya dia mempunyai rasa yang tinggi, rasa kasih sayang dia juga tinggi, rasa pedulinya pun juga tinggi. Dan kartu yang keluar Six of Cups juga, dan ini gambarnya adalah kebahagiaan. Jadi ada ada dua orang, ada perempuan dan juga laki-laki, bahwa sebenarnya di dalam kartu ini juga dia itu di dalam hidupnya sebenarnya dia ingin mencari kebahagiaan. Gitu. Jadi relate ya Mbak ya dengan apa yang tadi dikomunikasikan lewat bahwa sebenarnya tujuan dia itu adalah ingin mencari kebahagiaan, tetapi dihancurkan begitu saja oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Kira-kira Mbak Intan mau berkeliling lagi atau bagaimana? Boleh. Kita sekarang kita menuju ke luar.
Oke nih Mbak Intan, kita sudah di posisinya di luar dari benteng. Gudang, ya. Dari gudang ya. Dan memang dari penelusuran kita kali ini mengetahui tentang sejarah juga, banyak cerita yang kita ambil dari tempat ini gitu kan. Karena balik lagi pastinya yang namanya sejarah itu tidak pernah akan bisa untuk kita lupakan, tidak akan pernah bisa untuk kita buang. Karena kenapa kita berdirinya di sini, pasti di belakangnya ada cerita-cerita, sehingga terbentuklah tanah air kita ini, sejarah betul. ini, benar banget. Dan pesan yang bisa kita ambil dari hari ini, bahwa seperti yang mungkin tadi contohnya yang berkomunikasi sama kita Margaret, bahwa cinta itu kalau kita menggunakan hati, menggunakan rasa, maka itu akan abadi dan akan terus berkembang gitu. Tapi jangan pernah menanti sesuatu yang belum tentu kita akan tahu kapan datangnya dan kapan berakhir. Gitu. Nah, untuk Book of Nena, penonton dari Book of Nena, baiknya kita ambil, buruknya kita buang, dan kembali lagi benar atau salah itu hanya sebuah pandangan dari kalian. Bagaimana kalian menilai apa yang kita jalanin hari ini, betul kan Mbak Intan? Kira-kira Mbak Intan apa nih kesan-kesannya nih di tempat ini? Di tempat ini ya, ternyata setiap tempat yang mengandung sejarah itu ternyata di balik itu selalu ada kisahnya. Kayak tadi yang dikomunikasikan sama Margaret sendiri, ternyata dari situ dia pengen ngasih, bukan cuman pengen bercerita ya Mbak, tapi pengen ngasih sesuatu yang positif ke kita, bahwa tempat yang seperti ini itu selain dijaga karena cagar budaya, juga dulunya menyimpan banyak cerita, makanya sepatutnya kita jaga sampai sekarang gitu. Oke, makasih banget loh Mbak Intan. Semoga senantiasa terus kita nih berkolaborasi dan terus bersama berbagi cerita dan sejarah yang ada di tanah air kita. Baik sejarah dari kerajaan masa lampau sampai pada akhirnya zaman kolonial, lalu zaman yang lainnya. Nah, karena pastinya kita pasti akan menelusur selain dari literatur dan artikel, pastinya kita mengulik apa yang ada di belakang. Segitu dulu nih buat Book of Nena. Buat kalian yang ingin terus tahu cerita-cerita sejarah lainnya, pastinya pantengin terus Book of Nena. Buat kalian semuanya jangan lupa subscribe YouTube-nya Mbak Intan, Jurnal Intan Indigo, karena pastinya akan ada terus video-video baru dari Mbak Intan dan juga video-video baru dari Book of Nena. Oke, see you guys semuanya. Balik lagi nanti di video berikutnya. See you.